Halo, Assalamualaikum semuanya. Annyeong. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu menghaturkan 10 jari, memohon kemaafan jika selama kalian mengikuti pembelajaran dari Ibu terdapat kesalahan dan kehilafan. Baik, meskipun masih nuansa Syawal, Ibu harap kalian semuanya bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Apakah materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Cus, kita mulai. Hari ini Ibu akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan CV Angkasa. Sebelum Ibu memulai langkah pembuatan laporan keuangan, Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembelajaran pada hari ini. Baik, apakah itu laporan keuangan? Ya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang lengkap itu biasanya meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, 4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas. Nah, kemudian ada juga catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan tersebut. Nah, tujuan utama laporan keuangan itu adalah untuk memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen ataupun perusahaan. Begitu. Ya, nah itu adalah penjelasan mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang akan kita buat untuk CV Angkasa ini adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca ya. Ketiga laporan itulah yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Baik, kita mulai langsung ke laporan laba rugi. Nah, apalagi laporan laba rugi itu ya? Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari suatu usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini kadang-kadang disebut dengan laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya. Nah, merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan. Nah, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara membuatnya? Kita lanjut, kita lihat pembuatan laporan laba rugi ya. Berikan penjelasannya dulu. Nah, ini dia contoh laporan laba rugi. Nah, loading. Oke. Ini laptop Ibu udah sering loading ya, jadi mohon dipahami. Nah, ini contoh laporan laba rugi untuk CV Angkasa yang sudah Ibu selesaikan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam laporan laba rugi ini akan terdapat pendapatan dan biaya. Selisihnya ini yang nantinya menjadi laba atau rugi. Nah, kapan laba atau rugi? Nah, jika pendapatannya lebih kecil daripada biaya, tentu saja akan mengalami kerugian. Namun, pendapatannya jika lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan pada periode itu, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini pendapatannya diperoleh dari mana? Nah, dari neraca lajur ya. Kita buka neraca lajur yang sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk membuat laporan laba rugi, kalian fokus ke neraca lajur bagian laba rugi di sini. Nah, fokus lagi ke akun yang merupakan akun
untuk menyelesaikan laporan laba rugi, yaitu terdiri dari di sini ya akunnya ya, pendapatan dan biaya. Jumlahnya ambil jumlah yang di sini ya, jumlah yang terdapat di kolom laba dan rugi. Ini kalian pindahkan saja langsung ke laporan laba rugi tadi. Kalian tinggal input ke sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat langkah-langkah yang akan Ibu berikan kepada kalian seperti itu.
Baik, bagaimana? Mudah ya untuk membuat laporan laba rugi. Nah, yang terpenting yang harus kalian perhatikan dalam membuat laporan laba rugi adalah laba yang kalian sajikan di laporan laba rugi ini harus sama dengan laba yang tertera pada neraca lajur. Nah, ini ya. Nah, laba ini harus sama dengan laporan yang tertera di laporan laba rugi. Jika ada perbedaan, mungkin terjadi kesalahan ketika menginput nilainya, seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan perubahan modal. Nah, ini adalah contoh laporan perubahan modal CV Angkasa yang sudah Ibu selesaikan. Nah, laporan perubahan modal ini gampang banget ya. Nah, pertama kalian harus menginput laporan modal awal raihan yang kalian peroleh dari neraca lajur. Nah, kita lihat di bagian neraca. Nah, ya di bagian neraca ini warnanya sudah Ibu bedakan sedikit. Nah, ini adalah akun yang dibutuhkan untuk membuat laporan perubahan modal. Yang pertama tadi adalah modal awal, yaitu sejumlah 35 juta. Nah, kita input ke sini. Kemudian laba. Nah, labanya kita ambil dari sini ya. Laba pada laporan laba rugi, labanya sebesar 870.000. Kemudian kita masukkan juga raihan. Nah, ini kita dapat dari neraca lajur. Ini ya, raihan kita pindahkan sebesar 5 juta. Jangan salah kolom ya, harus melihat kolom yang di neraca. Nah, setelah selesai kita input. Nah, baru kita lihat karena labanya itu lebih kecil daripada price, tentu saja terjadi penurunan terhadap modal. Nah, penurunannya adalah sebesar 4.130.000. Nah, ini adalah selisihnya. Nah, jika labanya itu lebih besar dari price, misalkan labanya ada 8 juta gitu ya, price-nya 5 juta, maka di sini yang kita tulis adalah kenaikan terhadap modal, seperti itu, berapa selisihnya. Nah, kemudian ini kita tambahkan ya, modal awal kita tambahkan dengan selisihnya. Selisih tadi karena ini penurunan, maka modalnya jadi berkurang ya. Jumlah modal akhir raihan pada 31 Desember menjadi 30.870.000. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelas silahkan dilihat langkah-langkah yang Ibu berikan.
Nah, laporan perubahan modal ini laporan yang paling mudah ya dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi laporan perubahan ini nanti dibuat untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan terhadap modal perusahaan selama periode yang bersangkutan, seperti itu. Nah, setelah laporan perubahan modal, kita akan membuat laporan neraca, yaitu laporan yang terakhir dari CV Angkasa. Nah, ini sudah Ibu selesaikan juga laporan neracanya. Nah, ini dia laporan neraca CV Angkasa. Yang harus kalian ingat satu ya, setiap membuat laporan keuangan itu harus dimulai dari pembuatan judulnya ya, jangan sampai judulnya tidak terbuat. Nah, untuk neraca ini kita membuat neraca bentuk T ya, seperti itu. Oke, langkah-langkahnya neraca ini kita ambil dari neraca lajur juga. Nah, nih yang tidak Ibu warnain, ini semua nanti masuk ke dalam laporan neraca itu tadi. Tinggal kita pindahkan saja semua nominalnya. Kalian lihat angka-angka yang di sini seperti itu ya. Nah, ini tadi neracanya. Nah, ya, neraca ini merupakan suatu daftar yang mencatat harta, hutang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini adalah hartanya ya, ada harta lancar, kita pisahkan dengan harta tetap. Kemudian ini ada totalnya, kita tambahkan ya harta lancar dan harta tetap. Nah, totalnya di sini. Nah, kemudian di bagian sebelahnya ada hutang dan modal. Nah, hutang dan modal ini tadi hutang ya, hutang-hutang ini kita ambil dari neraca lajur ya, semuanya kita ambil dari neraca lajur kecuali nanti modalnya. Nah, modal. Nah, modal yang di sini kita ambilnya tidak di neraca lajur tapi dari perubahan modal, dari sini modalnya kita ambil. Ya, seperti itu. Jika semuanya sudah benar kalian inputnya. Nah, total. Nah, yang terpenting dalam neraca ini adalah totalnya harus balance ya. Total aktiva 42.770.000 rupiah dan total hutang dan modal juga 42.770.000 rupiah. Nah, ini yang harus balance. Kalau tidak balance berarti laporannya salah dan itu berarti terjadi kesalahan ketika menginput nilainya. Mungkin ada ya seperti itu. Oke, ini saja penjelasan mengenai neraca. Untuk lebih jelasnya Ibu langsung tunjukkan bagaimana cara pembuatannya.
Baik, terima kasih sudah memperhatikan video Ibu. Semoga membantu sehingga kalian dapat menyelesaikan laporan keuangan CV Angkasa dengan baik. Terima kasih.